adalah pengkhianatan rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, rakyat pasti menang dan rakyat pasti menang. Kota di mahasiswa rakyat. Standar dari kehidupan demokrasi hari ini, orang nggak lihat lagi media-media resmi, justru di media sosial yang mainstream. Ya. Jadi permintaan untuk mundur itu beredar luas dan secepat beredarnya COVID itu. Semakin COVID beredar, semakin beredar keinginan untuk memundurkan presiden. Itu hal biasa aja di dalam percakapan publik. Tapi banyak yang baper rupanya. Ya, hal itu tentu bersinggungan Bang, dan keduanya pun beriringan karena memang tuntutan yang sampai hari ini belum ada kejelasan oleh dari pihak eksekutif sebagai yang diberikan evaluasi. Nah, maka dari itu kita lanjutkan pada hari ini pun dalam momentum Sumpah Pemuda. Apa saja yang menjadi tuntutan tidak saja mahasiswa, tapi masyarakat umum juga. Presiden Joko Widodo berkali-kali membuka ruang itu dan mempersilahkan siapa saja boleh memberikan masukan, kritik kepada pemerintah. Jadi saya kira ini normal dan kita memberikan apresiasi kepada Raihan dan kawan-kawan. Nah, melihat itu, maka bagaimana praktek demokrasi Indonesia saat ini? Harus jujur saya sampaikan, Bung Yasu, bahwa demokrasi Indonesia dewasa ini tidak berada pada jalur yang benar. Kondisinya... Helmi Felis desak Jokowi mundur. Kang Dede, kasihan nasibnya sampai 2024 akan terus meraung-raung seperti ini. Kayak orang gila, Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budiarto alias Kang Dede, menanggapi pegiat media sosial Helmi Felis yang mendesak Presiden Joko Widodo alias Jokowi mundur dari jabatannya. Kang Dede menyindir bahwa Helmi Felis akan terus meraung-raung seperti ini hingga jabatan Presiden Jokowi selesai, yakni tahun 2024. Kasihan nasibnya sampai 2024 akan terus meraung-raung seperti ini. Kayak orang gila. Demikian kata Kang Dede pada Minggu 2 Januari 2022. Adapun dalam cuitan yang ditanggapi Kang Dede, Helmi Felis menyebut bahwa Indonesia akan makmur jika Presiden Jokowi mundur. Percaya nggak? Kalau percaya, ayo kita dorong Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Demikian kata Helmi Felis. Ayo Jokowi, Indonesia sudah kacau balau. Mau tunggu apa lagi? Demikian sambungnya. Dalam cuitannya yang lain, Helmi Felis mengatakan bahwa masalah Indonesia terletak di Presiden Jokowi, karena beliau memanjakan para penjahat negeri ini, terlebih pada para penjahat keuangan. Demikian katanya. Helmi Felis juga menilai bahwa Presiden Jokowi melupakan rakyat, utamanya rakyat kecil, dalam perumusan kebijakan. Jokowi melupakan rakyat, kebijakannya bukan untuk rakyat kecil, tapi justru untuk mereka yang berlimpah harta. Semua yang ia tampilkan hanyalah ilusi. Demikian katanya. Dalam ceritanya yang lain lagi, Helmi Felis menjelaskan bahwa kepemimpinan Jokowi terbukti menghancurkan berbagai hal, mulai dari ekonomi hingga keharmonisan anak bangsa. Masalah Indonesia bukan Anies Baswedan karena Anies hanyalah gubernur Jakarta. Masalah Indonesia adalah Jokowi. Demikian kata Helmi Felis. Kepemimpinan beliau terbukti menghancurkan ekonomi, persatuan, kedaulatan, keharmonisan anak bangsa. Jokowi presiden gagal dan harus mempertanggungjawabkannya. Demikian tandasnya. Bukan tokoh politik, inilah sosok A penjamin penangguhan penahanan Habib Bahar bin Smith. Tim kuasa hukum Habib Bahar bin Smith mengajukan surat penangguhan penahanan tidak lama setelah kliennya resmi ditahan, seusai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax di Polda Jawa Barat pada Senin 3 Januari. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo memastikan pihaknya telah menerima surat pengajuan penangguhan penahanan Habib Bahar yang dilayangkan tim kuasa hukum tersangka penyebaran berita bohong tersebut. Ibrahim mengatakan surat pengajuan penangguhan penahanan Habib Bahar terdiri atas 2 rangkap. Surat itu berupa jaminan dari pengaju berinisial A dan surat dari tim kuasa hukum. Lantas, siapa sosok A yang menjadi penjamin penangguhan penahanan Habib Bahar? Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanar, mengungkapkan A merupakan salah satu kerabat kliennya. Aziz menjelaskan sosok A juga turut mendampingi Habib Bahar saat diperiksa kurang lebih 11 jam di Mapolda Jawa Barat. Alumnus Universitas Pancasila itu juga membantah sosok yang menjadi penjamin Habib Bahar merupakan tokoh politik. Sebagaimana diketahui, Habib Bahar bin Smith ditahan di Mapolda Jawa Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong pada Senin 3 Januari malam. Hal ini disampaikan dalam salah satu ceramah di wilayah Bandung Raya, Provinsi Jawa Barat. Penyidik Polda Jabar mendapatkan 2 alat bukti yang sah serta didukung barang bukti untuk menetapkan Habib Bahar
sebagai tersangka. Habib Bahar ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 11 jam di Mapolda Jabar. Memanas, Habib Kribo ditantang Habib Umar Assegaf soal tudingan HRS tak Islami. Mari kita tunjukkan. Kontroversi Habib Kribo atau Habib Zain Assegaf masih menjadi sorotan publik di media sosial. Baru-baru ini, sosok Habib Umar Assegaf muncul ke publik lewat video yang beredar di media sosial. Ia melontarkan tantangan kepada Habib Kribo untuk berdialog secara langsung. Habib Kribo ditantang Habib Umar Assegaf soal tudingan Habib Rizik Syihab yang tak Islami. Dalam video yang sudah ditonton puluhan ribu viewers di berbagai platform media sosial, Habib Umar Assegaf menuntut Habib Kribo untuk memberi klarifikasi. Ia menantang Habib Kribo untuk berdialog langsung terkait pernyataan kontra terhadap HRS dan Habib Bahar yang sempat viral beberapa waktu lalu. Saya minta kepada antum untuk duduk bareng kepada kita. Mari kita tunjukkan antum yang tidak Islami atau Habibana Rizik bin Hussein bin Syihab yang tak Islami. Tegasnya, tak terima HRS dituding tidak Islami, Habib Umar Assegaf berbalik curiga jika Habib Kribo lah yang sebenarnya tak paham tentang agama. Seperti diketahui, Habib Kribo viral usai melontarkan pernyataan kontra terhadap Habib Bahar dan HRS. Pro kontra di kalangan publik pun semakin mencuat. Tak kalah tahu bahwa Habib Kribo pernah kedapatan berkumpul dengan Ade Armando CS, yang mana telah mendapatkan label buruk dari para simpatisan Habib Bahar dan HRS. Sosok Habib Kribo yang kontra Habib Bahar bin Smith masih jadi perbincangan hangat publik di media sosial. Usai melontarkan pernyataan kontra terhadap Habib Bahar, Habib Kribo banjir sorotan dan pro kontra publik. Beberapa fakta seputar Habib Kribo pun sedikit demi sedikit terkuak. Yang terbaru yakni, ia diduga mendukung Presiden RI Joko Widodo 3 periode. Dugaan itu mencuat usai Habib Kribo mengunggah spanduk bertuliskan Bara JP atau Barisan Relawan Jokowi Presiden. Dalam spanduk tertulis jelas Jokowi 2024 yang mana merujuk pada dukungan Jokowi 3 periode. Postingan yang dinaikkan Habib Kribo pada 1 Desember 2021 itu terpantau ramai ditanggapi oleh sejumlah warganet. Ada yang mendukung Habib Kribo soal Jokowi 3 periode, ada pula yang menentangnya secara halus di kolom komentar. Kalau boleh 3 periode sih, ya kita dukung, ujar akun @dodooni_gifron. Walaupun saya pendukung Pak Jokowi, tapi secara hukum memang tidak bisa 3 periode Pak. Jangan malam nambah ribet, nanti dibuat isu sama oposisi. Balas akun @airmaronly. Inilah sosok Habib Kribo, Habib yang bikin Haikal Hasan tak sanggup berkata-kata usai bahas soal Bahar bin Smith. Diketahui Habib Kribo terlihat adu mulut dengan Haikal Hasan dalam program Catatan Demokrasi TV One Selasa 4 Januari 2022 malam. Video momen adu mulut Habib Kribo dan Haikal Hasan diposting di akun YouTube TV One New dengan judul debat panas Haikal vs Habib Kribo. Haikal, saya gak sanggup tanggapi bahasa Habib yang kasar gini. Nama Habib Kribo pun kini trending di Twitter terkait ungkapan-ungkapannya yang begitu berani dan keras terhadap apa yang dilakukan Bahar bin Smith. Banyak sekali unggahan yang menyantumkan video Habib Zain Assegaf alias Habib Kribo ketika dirinya mengomentari isi ceramah Habib Bahar bin Smith yang dinilainya sangat jauh dari keislaman. Lantas, siapa Habib Kribo? Habib Kribo merupakan nama panggung Habib Zain Assegaf. Dia kerap kontra dengan Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith. Dia juga tampak beberapa kali mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Habib Kribo mulai membuka kanal YouTube yang dibuat pada 17 November 2021. Hingga berita ini diturunkan Kamis siang, akun Instagram @assegafzen memiliki 8.604 pengikut. Beberapa yang mengikutinya di akun tersebut seperti Deddy Kobuzer, pegiat media sosial Eka Kuntadi, dan Abu Janda. Habib Zain Assegaf alias Habib Kribo menuding Haikal Hasan memperalat dan menjual Habib. Habib Zain kemudian meminta agar Haikal Hasan tidak bersilat lidah. Saya tahu, Anda pernah mengatakan keturunan Nabi itu kafir loh, lanjut Habib Zain.